Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ardia di Nanahola. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, hai, welcome. Oke, selamat datang di segmen Mari Bicara. Ini adalah video pertama aku di segmen ini. Jadi di sini aku mau cerita sesuai judul, pengalaman pertama aku datang ke Singapura. Gimana ya? Jadi dulu sebelum aku datang ke sini itu, aku tuh nggak ada perasaan takut sama sekali, nggak ada perasaan khawatir, nggak ada perasaan yang deg-degan, nervous atau dan lain sebagainya. Itu tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada pemikiran yang dimana mikir kayak, ya jauh dari orang tua, bisa nggak ya kira-kira, belum nggak ya, kan kata orang begini, kan kata orang begitu, kan cerita orang begini. Itu tuh nggak ada sama sekali. Justru aku tuh very excited banget, aku tuh seneng banget mau berangkat ke sini karena di pikiran aku tuh kayak gini, yes, aku kerja di Singapura, aku kerja di luar negeri, gajinya banyak. Jadi doang saya, emang matre dasarnya. Oke, sorry muka aku bengep karena aku baru bangun tidur. Ini jam 7.40, cuman karena hari ini aku libur, jadi aku bebas bangun jam berapa. Oke, lanjut. Jadi waktu itu pas aku baru sampai ke Singapura banget nih, aku dijemput sama agent, diantarin ke rumah agent. Terus habis itu kalau nggak salah aku nginep di sana itu 3 malam. Kalau nggak salah ya, aku tuh lupa ingat 2 malam atau 3 malam gitu. Nah itu hari pertama itu aku diajarin ngepel. Terus ngepel diajarin. Iya say. Soalnya kalau misalnya ngepelnya jongkok itu, kalau di Indonesia kita kan kayak orang sujud gitu kan. Kalau di sini itu jongkok. Jadi katanya biar lutut kamu tuh nggak hitam. Terus juga diajarin cuci baju, terus diajarin cuci toilet. Itu tuh udah gitu dong. Jadi aku tuh nggak kerja di sana. Jadi cuman mereka tuh cuma pengen lihat aku tuh kerjanya gimana. Gitu aja sih. Dan di sana itu bukan cuma aku doang, tapi banyak banget orang. Itu makanya kita ya kerjanya sedikit-sedikit. Aku habis cuci 2 baju, habis itu ada orang yang nerusin kayak gitu loh. Oke. Terus habis itu hari selanjutnya kalau nggak salah itu aku dianterin ke MOM untuk pendidikan. Itu tuh sekolah. Jadi kita dikasih tahu hak-hak kita di sini, apa yang kita nggak boleh, apa yang nggak boleh kita lakuin di sini dan apa yang boleh kita lakuin di sini. Itu dulu itu dikasih tahu, seharusnya sekarang juga masih sama. Itu tuh tahun 2014 ya, bulan November. Aku lupa tahun berapa karena udah lama banget. Nah itu dikasih tahu kalau misalnya kita nggak boleh set up bisnis kita sendiri di sini, kita nggak boleh punya bisnis sendiri, kita tuh nggak boleh. Jadi ya udah kerjaan kita ini ya udah ini aja gitu. Terus kita nggak boleh buka warung ataupun jual makanan secara online atau apapun itu, sebenarnya itu tuh nggak boleh. Terus kita boleh minta gaji kita kalau misalnya bos kita bayar kita telat, tapi 7 hari setelah tanggal gajian. Tapi kalau misalnya kalian butuh uang dan itu belum tanggal gajian, itu beda lagi. Itu kebijakan masing-masing bos. Kalau misalnya kalian butuh uang ya bilang aja gitu. Terus apa lagi ya, dikasih tahu nomor-nomor penting yang ada di Singapura yang bisa kita hubungin apabila kita menghadapi masalah gitu. Itu tuh dikasih buku kecil ya, dan di dalam buku itu tertera nomor-nomor yang bisa kita hubungin kayak gitu. Terus juga kita dikasih 1 lembar kertas yang dimana di kertas itu kita tuh bisa nulis surat untuk MOM apabila kita tidak memungkinkan untuk melakukan panggilan gitu. Jadi kita bisa nulis surat itu kita tinggal isi aja. Itu tuh kalau nggak salah udah ada kepalanya, isinya, badannya, alamatnya sendiri gitu. Itu udah ada. Terus jadi kita tinggal nulis isinya aja, kita tinggal nulis komplain gitu aja gitu. Terus surat itu bisa kita taruh, kita drop di tempat pengiriman surat, di box surat yang ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu ada banyak banget. Terus ya udah nanti kuriernya bakal ngirimin untuk kita, jadi kita nggak perlu bayar gitu. Terus bahwa kita di sini harus dikasih makan sehari 3 kali. Ya kayak gitulah hak-hak kita. Kita juga nggak boleh bersihin jendela pakai kursi ataupun tangga, itu apalagi itu tuh nggak boleh. Terus kalau misalnya yang rumahnya jadul itu kita nggak boleh jemur yang berat-berat di luar, kayak galah itu nggak boleh. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian datang aja dulu ke sini, nanti kalian bakal ngerti apa yang aku bicarakan. Karena kalau misalnya kalian tinggal di rumah jadul itu ada sebuah galah yang sebenarnya di luar dimasukin ke dalam lubang gitu. Itu
Itu tuh berat banget kalau misalnya kalian jemuran yang berat kayak spray, anduk, selimut, itu tuh berat. Jadi itu tuh nggak boleh dijemur di luar, harus berani ngasih tau mereka itu dijemur di dalam. Apalagi kalau misalnya itu basah, keluar dari mesin cuci aja berat, apalagi kalau misalnya kita cuci tangan, ya kan? Nah udah, terus hari selanjutnya itu aku langsung anterin ke kantor agent. Di kantor agent itu aku nungguin bos aku jemput, udah sih gitu aja. Terus habis itu udah dijemput, terus sampai rumahnya aku langsung dipinjemin HP untuk telepon kedua orang tua aku, disuruh ngabarin kedua orang tua aku bahwa aku udah sampai Singapura, aku udah sampai rumah bos, baik aja. Itu bukan aku yang minta, tapi itu inisiatif bos aku bahwa ini nih kamu telepon orang tua kamu dulu, taunya orang tua kamu khawatir gitu. Nah habis aku telepon orang tua aku terus unpack barang-barang aku dari tas, dimasukin ke lemari. Terus habis itu aku disuruh cuci baju kotor aku dulu. Udah habis itu aku langsung di briefing, dikasih tahu bahwa dikasih tahu peraturan kerja, karena setiap orang di sini itu peraturan kerjanya beda-beda, jadi kalian nggak bisa menyamakan antara satu dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, wah kerja di Singapura enak nggak sih? Kalian nggak bisa tanya ke satu orang. Kalau kalian tanya ke satu orang, kita juga nggak ngerti, kita jawabnya itu mau jawab apa, jawab gimana, itu nggak ngerti. Karena setiap orang itu beda-beda, pengalamannya beda-beda. Nah itu tuh peraturan aku dikasih tahu dulu. Aku bangunnya jam 6, terus start kerja jam segini, terus habis itu kamu boleh tidur jam segini. Dulu aku boleh tidur jam 9:30, kerja jam 7, bangun jam 6. Terus habis itu setelah sarapan, ya udah kamu minum kopi, kamu relax sebentar, kamu kerja gitu. Dulu aku dikasih tahu, hari ini kerjaannya ini, hari ini kerjaannya ini. Jadi setiap hari tuh kerjanya tuh nggak sama. Cuma dulu aku nggak ada jam kerja itu nggak ada. Jam sekian kamu kerjain ini, jam sekian kamu kerjain itu nggak ada sama sekali. Jadi kita atur sendiri, itu pintar-pintar kita gimana ngaturnya. Terus beberapa hari kemudian itu aku dijemput sama agent lagi, itu untuk ke MOM bikin work permit. Itu tuh kartu izin kerja atau semacam kayak identitas kita di sini, kayak semacam KTP, tapi itu ada nama kita, ada nama bos kita di situ, ada nama alamat kita di situ. Udah sih gitu aja. Habis itu udah langsung pulang, di interview, udah dapet apa kartunya, kalau nggak salah dikirim deh, aku juga lupa. Kayaknya udah sih itu aja. Oh dulu aku itu nggak ada masak. Ama itu, walaupun ama nenek dia itu masih kuat, dia belanja sendiri, dia prepare sendiri, aku nggak bantuin dia siap untuk masak, dia juga masak sendiri, jadi aku tinggal makan. Jadi aku fokus bersih rumah, kerjaan aku bersih rumah aja. Kalau misalnya karena ama udah tua dan dia itu kena kanker, jadi dia harus sering check up ke rumah sakit, itu tuh aku nganterin gitu. Dan dulu di rumah itu tuh nggak ada CCTV. Untuk kalian para mbak-mbak, calon mbak-mbak yang mau kesini, kalian tuh jangan kaget kalau misalnya kalian tuh sampai sini terus CCTV bos kalian itu berada di mana-mana, kayak satu rumah bisa 4-5. Itu hal yang wajar dan normal di Singapura, jadi kalian tuh gak usah khawatir. Kalian pintar-pintar bawa diri aja, mereka juga pengen tahu kerjaan kalian tuh gimana, kalian orangnya kayak gimana, itu sih. Cuman kalau misalnya kalian udah lama sama bos itu, yang itu nggak biasa, nggak yang gimana, kalian tuh don't worry, jangan khawatir. Kalau misalnya kalian nggak nyuri, ya relax. Gak ada sesuatu yang perlu ditakutin di sini. Di sini kita dilindungi oleh undang-undang, jadi gak usah khawatir, gak usah takut. Selama 2 tahun itu dulu aku nggak ada HP. Jadi kalau misalnya mau menghubungi keluarga itu, Ama pinjemin HP-nya ke aku setiap sebulan sekali. Terus dulu aku tuh nggak ada libur, jadi peraturan libur di sini itu dulu itu sebenarnya juga udah ada peraturan bahwa orang harus dikasih libur, cuman ya lah manusia, semuanya dikasih libur sama aja. Dulu aku nggak dikasih libur, tapi sekarang aku dapat libur seminggu sekali. Tapi untuk kalian yang baru datang ke sini, kalian jangan khawatir, kalian tetap dapat libur karena udah ada kewajiban dari MOM. Kalau misalnya kalian, walaupun kalian nggak dikasih libur, kalian tetap harus wajib kasih libur meskipun cuma sebulan sekali.
Terus itu aku datang pertama itu aku nggak libur dan aku merasa stres banget. Cuman ya uangnya jadi lebih hemat karena nggak libur gitu. Udah nggak libur, nggak ada HP, nggak ada hiburan kan. Jadi hiburan aku tiap hari itu cuma baca koran. Aku disuruh baca koran karena nenek aku tuh tiap hari beli koran saya. Jadi aku disuruh baca koran. Oke, dan itu aku dulu kerja dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau sekarang itu aku kerja dari jam 7 sampai jam 8. Terus apa lagi ya? Aku dulu tuh goblok banget, aku gak bisa bahasa Inggris. Aku dulu di PT itu aku cuma 2 bulan setengah. Itu gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Bisa sedikit banget gitu. Cuma lama-lama sering berjalannya waktu, aku dengerin orang bicara, aku juga belajar, aku beli buku, aku baca buku, aku belajar dari nenek, aku belajar banyak hal dari baca koran, dari dengerin orang cerita, dengerin orang ngomong. Akhirnya sedikit itu masuk di sini dan sekarang aku bisa bicara pakai bahasa Inggris, walaupun ya kadang-kadang masih broken English karena bagaimanapun bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu pertiwi aku. Jadi ya gede. Apa nih, apalagi gak ada HP, gak ada libur, goblok banget bahasa. Walaupun sekarang masih goblok, tapi maksudnya jauh lebih baik daripada dulu. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja sih. Iya itu aja. Oke, kayaknya itu aja video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat atau semoga bisa memantapkan hati kalian. Kalian lagi bingung apakah harus datang ke sini ataukah ya udah di rumah aja. Semoga kalian bisa lebih mantap, atau kalau misalnya untuk kalian yang ragu, semoga ya udah kalian menemukan jawabannya. Oke, itu aja video dari aku kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Itu aja. See you guys in my next video. Bye bye.